Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini kita membahas saham bukan dari sekedar ikut-ikutan, tapi dari sudut pandang fundamental dan teknikal, logika bisnis, dan cara berpikir investor. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Di video kali ini, kita akan membahas satu saham yang menarik, karena sempat naik tinggi, tapi sekarang mulai turun cukup dalam, yaitu PT Logistics Plus International Tbk dengan kode saham LOPI. Analisa ini dibuat berdasarkan data hingga Q4 2025 dan harga penutupan per 30 April 2026, dan video ini dibuat atas request dari @cintastefan3297. Pertanyaannya sekarang, apakah LOPI ini saham yang undervalued atau justru saham yang terlihat menarik tapi berisiko? Mari kita bongkar pelan-pelan, dari bisnisnya sampai ke valuasinya. Memahami bisnis LOPI. Sebelum kita bicara angka, kita harus pahami dulu satu hal penting. Bagaimana sebenarnya cara perusahaan ini menghasilkan uang? LOPI bergerak di bidang freight forwarding, artinya mereka bukan pemilik barang, tapi pengatur pengiriman barang. Mereka membantu pelanggan untuk mengirim barang domestik, ekspor-impor, mengurus dokumen bea cukai, pergudangan, distribusi. Jadi secara sederhana, LOPI adalah penghubung dalam rantai logistik. Yang menarik, LOPI tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung dengan jaringan global dari Logistics Plus Inc., yang memiliki jaringan di hampir 180 negara. Ini penting, karena dalam bisnis logistik, jaringan sama dengan kekuatan utama. Artinya, semakin luas jaringan, semakin besar peluang bisnis. LOPI juga melayani berbagai sektor, alat kesehatan, energi, telekomunikasi, transportasi, makanan. Ini bagus, karena tidak tergantung pada satu sektor saja, lebih tahan terhadap perubahan ekonomi. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat, industri logistik adalah industri dengan margin tipis, dan ini akan sangat berpengaruh ke profit. Struktur kepemilikan. Sekarang kita lihat siapa yang mengendalikan perusahaan ini. Mayoritas saham dipegang oleh PT Sentra Amanah Ventura sekitar 67%, sisanya publik sekitar 32%. Artinya, ini adalah saham dengan kontrol kuat. Kelebihannya, arah bisnis biasanya lebih jelas, tidak mudah terpengaruh noise pasar. Tapi kekurangannya, potensi likuiditas terbatas, pergerakan harga bisa lebih liar. Dan satu hal penting, jika pemegang mayoritas aktif mengembangkan bisnis, ini bisa jadi positif. Tapi jika tidak, investor minoritas harus lebih hati-hati. Valuasi, mahal atau murah? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanya. Apakah saham ini murah? Kita lihat angkanya, PR 38X, PBV 2,16X. Mari kita pahami pelan-pelan. PR 38X artinya, investor membayar 38 tahun laba untuk membeli saham ini. Itu mahal atau murah? Untuk perusahaan logistik, ini tergolong mahal. Biasanya saham dengan PR tinggi harus punya pertumbuhan laba tinggi. Tapi nanti kita akan lihat apakah LOPI memenuhi itu. Sekarang PBV 2,16X, artinya harga saham 2 kali dari nilai bukunya. Ini berarti market sudah memberi premium. Kesimpulan sementara, LOPI bukan saham murah. Ini saham dengan ekspektasi growth. Profitabilitas. Sekarang kita lihat seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba. Margin LOPI 14%, operating margin 4,5%, net margin 1,6%. Artinya, dari Rp100 pendapatan, hanya Rp1,6 jadi laba. Ini sangat tipis, dan ini adalah karakter industri logistik. Kenapa? Karena kompetisi tinggi, harga sulit dinaikkan, biaya operasional besar. Risikonya, sedikit saja biaya naik, laba bisa langsung turun drastis. Dan ini mulai terlihat di bagian berikutnya. Pertumbuhan yang tidak sehat. Sekarang kita lihat growth. Revenue naik plus 45%, tapi laba turun min 48%. Ini sangat penting dan sering jadi jebakan investor pemula, karena banyak orang hanya melihat revenue naik dan langsung berpikir, wah perusahaan ini berkembar. Padahal yang penting itu bukan revenue, tapi profit. Kalau revenue naik, tapi laba turun, artinya biaya naik lebih cepat atau efisiensi buruk. Ini warning besar, karena growth tanpa profit bukan growth yang sehat. Kesehatan keuangan. Sekarang kita lihat neraca. Current ratio 2,28, DER 0,5, aset 107B, cash 9B. Ini bagus, artinya likuiditas aman, utang rendah, tidak terlalu agresif. Dan Altman Z-score di atas 3 menunjukkan kondisi aman. Kesimpulan, LOPI bukan perusahaan yang bermasalah secara keuangan. Tapi masalahnya bukan di sini. Masalahnya ada di profit dan cash flow. Cash flow, ini bagian yang sering diabaikan, tapi sebenarnya paling penting. Free cash flow, 0. Artinya, perusahaan belum benar-benar menghasilkan uang nyata. Karena laba bisa dimanipulasi, tapi cash flow tidak. Kalau cash flow lemah, perusahaan bisa butuh pendanaan, bisa berutang, atau bahkan right issue. Dan ini risiko besar. Pergerakan harga.
Sekarang kita lihat bagaimana market melihat saham ini. Return 1 tahun plus 197%, tapi YTD min 30%. Artinya, saham ini sempat hype, lalu mulai turun. Ini ciri khas saham small cap atau momentum. Pergerakannya cepat naik, cepat turun, dan seringkali tidak sepenuhnya didukung fundamental. Cara berpikir investor. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Apakah LOPI cocok untuk siapa? Value investor tidak cocok karena tidak murah, margin kecil, profit belum stabil. Growth investor, hati-hati karena revenue naik tapi profit turun. Artinya, growth belum berkualitas. Trader, menarik karena volatilitas tinggi, banyak peluang swing. Kesimpulan analisa fundamental. LOPI adalah saham yang punya cerita menarik dengan jaringan global, potensi ekspansi, bisnis relevan. Tapi, fundamentalnya menunjukkan margin tipis, profit turun, cash flow lemah, valuasi mahal. Artinya, ini saham dengan cerita, bukan kekuatan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial dalam trading saham, yaitu analisa teknikal. Karena setelah kita tahu fundamentalnya, pertanyaan berikutnya adalah, kapan waktu terbaik untuk masuk? Dan disinilah teknikal berperan untuk membantu kita membaca pergerakan harga dan memahami psikologi market. Di video ini, kita akan membedah pergerakan saham LOPI, apakah saat ini sudah siap naik atau justru masih dalam fase konsolidasi. Tren besar, setelah naik, sekarang turun. Kalau kita lihat dalam time frame besar, LOPI ini sebenarnya saham yang menarik. Kenapa? Karena dalam 1 tahun terakhir, saham ini sempat naik hampir 200%. Ini bukan kenaikan kecil, ini kenaikan besar yang biasanya didorong oleh euforia market, sentimen positif, atau masuknya dana besar. Tapi setelah naik tinggi, apa yang terjadi? Harga mulai turun cukup dalam. Dan ini sangat wajar dalam siklus saham, karena di market tidak ada saham yang naik terus tanpa koreksi. Yang sering terjadi adalah fase naik, fase distribusi, lalu fase koreksi. Dan saat ini, LOPI sedang berada di fase itu. Support dan resistance, area penting. Sekarang kita masuk ke area yang paling penting dalam teknikal, support dan resistance. Support adalah area di mana harga cenderung berhenti turun dan mulai memantul. Sedangkan resistance adalah area di mana harga sering tertahan dan berbalik turun. Untuk LOPI, kita bisa melihat beberapa level penting. Area support kuat berada di sekitar 50-70. Ini adalah zona di mana harga sebelumnya pernah tertahan, dan biasanya ini menjadi area yang menarik bagi buyer. Sementara itu, resistance terdekat ada di area 100-110, dan resistance kuat berikutnya ada di sekitar 130-150. Artinya, setiap kali harga naik mendekati area ini, ada potensi tekanan jual. Kalau kita tarik garis besar, LOPI saat ini bergerak dalam range yang cukup lebar, antara 50-150. Ini yang disebut sebagai sideways besar. Tren jangka pendek, masih sideways. Sekarang kita zoom ke time frame yang lebih pendek. Dalam 3 bulan terakhir, LOPI mengalami penurunan sekitar 29%. Artinya, belum ada kekuatan naik yang konsisten. Kalau kita lihat struktur chartnya, sebelumnya terbentuk lower high dan lower low. Ini ciri khas downtrend. Namun belakangan, harga mulai bergerak datar. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual mulai berkurang, tapi belum ada kekuatan beli yang dominan. Inilah yang disebut sebagai fase konsolidasi. Volume, belum ada tanda akumulasi. Sekarang kita lihat dari sisi volume. Dalam analisa teknikal, volume itu sangat penting. Karena volume menunjukkan seberapa besar minat pelaku pasar. Dan saat ini, LOPI belum menunjukkan lonjakan volume yang signifikan secara konsisten. Artinya, belum ada tanda kuat bahwa big player sedang masuk. Karena biasanya, kalau ada akumulasi besar, volume akan naik jelas dan harga mulai bergerak naik stabil. Tapi di LOPI, kondisi itu belum terlihat. Momentum, masih menunggu arah. Dari sisi momentum, indikator seperti RSI biasanya berada di area netral. Artinya, tidak oversold ekstrim, tapi juga belum kuat bullish. Ini kondisi yang sering disebut sebagai market lagi nunggu sesuatu. Bisa jadi, nunggu sentimen, nunggu berita, atau nunggu aksi dari big player. Skenario ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, kemungkinan yang bisa terjadi. Skenario bullish. LOPI bisa naik jika harga berhasil menembus resistance di area 110-130. Tapi bukan sekedar tembus, harus disertai volume besar, candle yang kuat. Kalau ini terjadi, maka potensi kenaikan berikutnya bisa menuju area 150, bahkan lebih tinggi. Skenario bearish. Sebaliknya, jika support di area 50-60 jebol, maka ada risiko harga kembali turun ke area bawah. Dan ini yang harus diwaspadai. Karena dalam kondisi seperti ini, downside masih terbuka. Strategi trading. Sekarang kita bahas strategi.
Untuk trader, strategi paling aman adalah buy di area support, jual di area resistance, atau tunggu breakout dan masuk saat konfirmasi. Jangan entry di tengah-tengah, karena risikonya lebih besar. Untuk investor, jangan terburu-buru masuk hanya karena harga turun. Tunggu sampai tren berubah, mulai terbentuk higher high. Karena tren adalah teman terbaik investor. Kesimpulan analisa fundamental. Jadi kesimpulannya, Lopi saat ini berada dalam fase konsolidasi setelah kenaikan besar. Dengan kondisi, belum ada tren naik baru, belum ada akumulasi besar, momentum masih lemah. Tapi, di sisi lain, sudah mendekati area support penting. Artinya, ini adalah zona menarik, tapi belum aman. Jadi sekarang pertanyaannya, ini peluang masuk di harga bawah, atau justru jebakan sebelum turun pagi? Karena di market, yang terlihat murah, belum tentu murah. Yang terlihat diam, belum tentu siap naik. Semua kembali ke satu hal, konfirmasi. Kalau kamu trader, kamu butuh timing. Kalau kamu investor, kamu butuh kepastian tren. Dan saat ini, Lopi masih belum membelikan keduanya. Kalau kamu suka analisa seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi.